Hi friends, kali ini gue mau tetap terusin cerita yang kemarin lagi nih. Akhirnya kan setelah kita disuruh presentasi, dosennya ngasih beberapa revisian dan kita disuruh datang ke kampusnya tuh besok. Nah, sehabis revisian itu, maksudnya kita ke kampus buat ngasih revisian dan dapetin tanda tangan dia maksudnya. Ini karena emang kita disuruh, tapi ya kita tetap ngejalanin protokol kesehatan karena lagi di tengah pandemi juga kan. Kita pakai masker, social distancing dan lain-lain. Lalu besoknya gue kesana buat nyerahin hasil revision itu. Pas udah kesana kan, kita dapat revision lagi dong. Dan ya gue ngerasa kayak, apakah skripsi bakal lebih parah dari ini? Jadi dari jam 8 tuh gue ke kampus sampai jam 4 gue di kampus tuh cuman buat ngurusin revisi doang. 2 kali revisi anjir. Pertama revisi terus abis beres kan, terus gue benerin jam 1 kelar apa jam 2 gitu. Kita dikasih revisi lagi. Akhirnya karena abis dapat revisian itu kan gue disaranin buat pergi ke rumahnya dia, ya bukan gue doang, tapi maksudnya teman-teman gue juga yang lain gitu, kelompok-kelompok yang lain. Kita tuh disaranin buat pergi ke rumah dia, itu yang rumah dia tuh lumayan jauh banget gitu. Kalau lu kesana tuh mesti nonton 2 episode drama Korea dulu baru sampai lah kayaknya. Lalu dosennya tuh ngasih tahu kita buat bawa printer karena printer di rumah dia itu katanya rusak, dan daripada uang kita habis buat print sana sini terus revisi nanti print ulang kali. Soalnya itu waktu itu aja tuh gue udah ngeprint full dan ternyata tetap ada yang salah dong. Gila tuh. Dan akhirnya ya udah kita disaranin suruh bawa printer sendiri gitu. Akhirnya temen gue pun ngajuin printer punya dia tuh buat dibawa gitu. Ya udah akhirnya gue nginep di rumah teman gue buat bantuin dia bawa printer tuh besok paginya. Lalu kita tuh janjian kan di rumah temen gue yang jaraknya tuh ya bisa dibilang sekalian pergi ke sana lah. Terus gue sama temen gue ini sambil bawa printer kan ke titik kumpulnya itu. Dan di titik kumpulnya itu kayak apa ya? Kayak perumahan komplek gitu kan. Terus ya udah pas udah sampai sana tuh gue inisiatif buat nelpon dia karena kita juga nggak tahu dong dia rumahnya tuh di sebelah mana gitu kan lokasinya. Dan pas mau sampai tuh sama dia tuh nggak diangkat-angkat kan. Terus ya udah akhirnya gue coba jalan terus kan, terus ada satu baris perumahan gitu, dan situ ada satu pintu yang kebuka dan ada beberapa orang. Akhirnya kita tetap lurus terus sampai ke arah semak-semak gitu. Terus kita mulai telepon lagi kan orang si temen gue ini. Terus akhirnya karena nggak diangkat-angkat ya udah kita balik lagi ke arah pertigaan gitu ceritanya. Dan ternyata pas udah bisa telepon dan segala macem, ternyata pintu yang kebuka tadi itu adalah pintu teman gua. Sampai pas udah sampai sana kan, gua ini kan pas udah sampai sana Maya tuh ternyata tadi tuh ada Maya, dan Maya bilang kayak, lah gua kira ini kurir yang ngirim barang katanya. Soalnya emang waktu itu tuh kan gue berdua kan sama temen gue, terus gue juga bawa printer kan, gue naik motor gitu. Ternyata temen gue tuh ada yang bawa mobil gitu. Ya udah akhirnya kita naik mobil kan, berapa orang ya di situ tuh, 6, 7, 8 tambah printer 1, kita 8 orang tambah 1 printer naik 1 mobil. Karena kalau naik motor lumayan, gue udah apa ya, awalnya kita emang mau naik motor, cuman pas ternyata pas kita udah naik mobil tuh lumayan jauh banget. Sebenarnya kalau misalnya naik motor doang, only naik motor nggak bawa printer sih gue bisa aja gitu. Cuman kalau naik motor terus bawa printer, kayak mikir-mikir dulu deh. Soalnya printernya juga lumayan gede kan. Ya lu tahu sendiri misalnya segede printer gitu. Lebar printer gitu kan ada kali semeja belajar anak-anak. Lumayan lah kan kalau dibawa. Mending kalau bisa dilipat, ini enggak. Akhirnya setelah sampai gitu di rumah dosennya itu, seperti biasa dia juga nerapin protokol kesehatan. Kita begitu datang kita suruh cuci tangan dulu dan segala macam, intinya bersih dulu lah gitu. Dan habis itu dia sambil nyiapin kayak makanan minuman buat kita. Keren kan emang,
dosen gue tuh the best. Terus habis gitu pas baru dateng kan, dosen gue tuh dia kehabisan es batu ceritanya. Ya udah akhirnya dia nyuruh gua sama temen gue buat beli es batu gitu. Karena kita naik mobil otomatis nggak ada motor kan. Nah, kita dipinjemin lah motor si dosennya ini. Dan pas ke sana kunci motor itu keyless, nggak ada kuncinya. Ya kuncinya yang kayak kompor gas gitu yang lu tahu dah gitu kan. Karena kita nggak tahu cara pakainya terus kita diajarin kan. Pertama kamu pencet dulu terus putar gini gini gini. Pas ke sana dong. Wih, ini kok apa nggak bisa nyala gimana nih wih. Sumpah gue tuh gak tahu aja cara cara nyalain motor keyless gitu anjir. Akhirnya segitu gue karena nggak tahu kan sama teman gue ini. Ya udah akhirnya gue nanya ke dosen gue, permisi bu, ini kita nggak bisa nyalain. Terus kita kayak diketawain gitu dong kan, kayak kamu ini gimana sih nyalain motor gitu aja. Ya kita nggak bisa bu, nggak punya pakai motor kayak gitu gitu kan. Akhirnya ya udah diajarin lagi kan, dikasih tahu sama dosennya pertama gini, dan akhirnya ya bisa bisa nyala gitu. Lalu kita keluarkan beli es batu gitu. Pas habis beli es batu gitu, si motornya itu sama dia nggak dimatiin. Itu nggak dimatiin karena kita tuh nggak tahu lagi gitu kan, takut takut nyalainnya nanti susah lagi. Tapi untung di situ ada idling stopnya sih, jadi kayak nggak ketara banget gitu kalau kita nggak bisa pakainya. Dan akhirnya bisa selesai gitu kan, kita balik lagi gitu kan ke sana, terus ya ngerjain beberapa revisian juga gitu kan. Dan ya lumayan lah gitu, dosen gue ini baik banget dia, meskipun ya kita dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam itu kita kesana. Cuman ya gue proud sama dosen gue ini, itu beda banget. Mungkin cukup segitu cerita dari gue yang gue susun dari 3 video. Thank you friends yang udah mau dengerin.